Shalom sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya akan membagikan renungan kebenaran firman Tuhan kepada kita yang terambil di dalam Injil Markus pasal yang ketiga ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. Beginilah firman Tuhan. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau. Dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon datang banyak orang kepadanya, sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya, hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam pelayanan Tuhan Yesus di dalam dunia ini memang telah menyita perhatian banyak orang. Apalagi ketika Tuhan Yesus melakukan banyak mukjizat. Tetapi juga tidak sedikit pihak yang berkonfrontasi langsung dengan Tuhan Yesus. Kalau kita membaca perikop sebelum ayat yang saya bacakan tadi, ternyata juga ada pihak-pihak yang tidak senang dan bahkan mempersoalkan tentang mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Maka di dalam bagian yang kita baca, justru juga kita menemukan sesuatu yang begitu menggembirakan. Karena apa? Karena banyak orang yang terkesan dengan pelayanan Tuhan Yesus. Kita melihat di sini potret yang dihadirkan oleh penulis Injil Markus yang menjelaskan sosok Tuhan Yesus sebagai pribadi yang begitu terkenal, yang menyita perhatian publik, yang begitu disanjung dan diharapkan oleh orang banyak. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu dan saudara-saudara, bagaimana penulis Injil Markus menjelaskan secara detail kepada kita bahwa banyak orang yang mengikut Tuhan Yesus. Mereka berasal dari berbagai tempat. Di sini dikatakan mereka berasal dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon. Tetapi memang kita perlu akui, dan memang secara jujur penulis Injil Markus mengungkapkan kepada kita bahwa orang banyak ini mengikut Tuhan Yesus, mencari Tuhan Yesus, karena mereka telah mendengar segala yang dilakukannya. Dalam arti bahwa orang banyak ini sudah mendengar mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang membuat orang banyak takjub, dan cerita itu disampaikan dari seorang ke seorang, dari daerah ke daerah, sehingga menyita perhatian publik untuk mengikut Tuhan Yesus. Tetapi Bapak Ibu dan saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, tentu penulis Injil Markus tidak hanya sekedar melaporkan peristiwa ini dan menunjukkan kepada kita detail bagaimana orang banyak mengikut Tuhan Yesus. Tetapi justru penulis Injil Markus menegaskan kepada kita tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam peristiwa ini. Kita melihat tadi bahwa setelah ada pertentangan dari pihak tertentu, dari orang Farisi, ketika Tuhan Yesus melakukan mukjizat pada hari Sabat,
Maka di sini Tuhan Yesus menyingkir. Ketika Tuhan Yesus menyingkir, maka dia diikuti oleh orang banyak. Tetapi kita melihat di sini seperti yang dijelaskan di dalam Markus pasal 3 ayat yang ke-9. Kita perhatikan bersama-sama. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Apa artinya ayat ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa Tuhan Yesus di satu sisi mengasihani orang-orang banyak yang mengikut Dia. Tetapi di sisi yang lain, Tuhan Yesus berdaulat, Tuhan Yesus punya keputusan sendiri, sehingga Ia pun juga tidak mau dihimpit dan disibukkan secara terus-menerus oleh orang banyak. Nah, apa yang kita pelajari di bagian ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Bahwa ketika Tuhan Yesus ditentang, ketika Tuhan Yesus tidak diterima oleh pihak tertentu, tetapi Markus menghadirkan kepada kita bahwa sebetulnya Tuhan Yesus adalah pribadi yang diharapkan oleh dunia. Pribadi yang di dalamnya manusia mendapatkan sukacita, mendapatkan pemulihan, mendapatkan perkenanan Allah. Meskipun diakui oleh penulis Injil Markus sendiri bahwa orang banyak yang mencari Tuhan Yesus itu hanya sekedar mencari kesembuhan, tetapi peristiwa itu digunakan oleh penulis Injil Markus untuk menegaskan kepada kita bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang dinanti-nantikan oleh dunia, yang dibutuhkan oleh dunia, yang di dalamnya perkenanan Allah hadir di dalam dunia. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai orang percaya, tentu saja kita sudah memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan Yesus. Tentu saja kita tidak hanya sekedar mendapatkan mukjizat kesembuhan kita secara fisik, tetapi kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita adalah kehadiran yang membawa sukacita, yang membaharui kehidupan kita, yang membawa akan anugerah sehingga kita bisa terpulihkan. Dan pengalaman ini seharusnya membuat kita mengalami kepuasan di dalam Allah. Kita tidak seperti orang-orang banyak yang hanya mendesak Tuhan Yesus untuk mendapatkan mukjizat. Kita tentu sebagai orang percaya sejati tidak hanya sekedar untuk berseru meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus hanya karena kebutuhan sesaat kita. Tetapi saat ini pun sebagai orang percaya, kita tetap mengalami pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan Yesus. Dan kita terus merindukan persekutuan kita dengan Dia. Bukan hanya semata-mata untuk mencari mukjizat, tetapi karena pembaharuan hidup yang telah dianugerahkannya kepada kita. Itu sebetulnya misi Tuhan Yesus. Misi Tuhan Yesus adalah membawa pembaharuan total supaya orang-orang bisa mendapatkan keselamatan. Dan di dalam keselamatan itu manusia boleh dipulihkan hidupnya, boleh dibawa pada hakikat hidup yang sesungguhnya untuk mengalami Tuhan, untuk mengalami kebenaran Tuhan, dan untuk merindukan Tuhan secara tulus di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, sidang jemaat sekalian, di dalam narasi ini juga diakhiri hampir sama dengan di dalam narasi di perikop sebelumnya, bahwa penulis Injil Markus menghadirkan kepada kita tentang peristiwa di mana Tuhan Yesus menghadapi pertentangan. Kita perhatikan di dalam pasal 3 ayat 11. Bila mana roh-roh jahat melihat Dia,
mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Sepertinya ini adalah pengakuan yang positif. Tetapi Tuhan Yesus tahu bahwa ini adalah pengakuan yang tidak tulus. Iblis atau roh-roh jahat di sini itu sebetulnya ingin menyanjung Tuhan Yesus supaya berhenti di dalam misi untuk menjalani yang disebut dengan karya keselamatan di atas kayu salib. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus akhirnya melarang mereka dengan keras supaya tidak memberitahukan siapa dia. Karena bukti kemesiasan Yesus belum waktunya untuk disampaikan. Bukti kemesiasan Yesus itu nanti akan dibuktikan di atas kayu salib. Jadi menurut Markus, bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus bukan hanya menyembuhkan penyakit secara fisik, tetapi Tuhan Yesus membawa keselamatan. Dan keselamatan yang dianugerahkannya itu bisa diberikan oleh karena Kristus menjalani apa yang disebut dengan karya keselamatan, mati di atas kayu salib dan bangkit kembali dari antara orang mati. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau ini misi Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, maka kita perlu bersyukur atas anugerah keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Dan kita sebagai orang yang sudah diselamatkan, tentu tidak hanya menanti-nantikan Tuhan untuk bisa menyembuhkan kita secara fisik. Kalaupun juga Tuhan tidak menyembuhkan kita secara fisik, tidak melakukan mukjizat yang besar, yang mengherankan, tetapi ada hal yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, yaitu keselamatan kita yang ada di dalam Kristus Yesus. Dan hal yang terakhir, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita sebagai orang percaya diingatkan di sini bahwa kita pun juga harus memiliki visi seperti visi Tuhan Yesus, di mana banyak orang mencari Dia, banyak orang menantikan Dia, banyak orang membutuhkan Dia. Maka kita sebagai orang percaya, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Ini peristiwa yang dijelaskan oleh Markus ini mendahului pemanggilan rasul-rasul untuk menegaskan kepada pembaca, kepada kita semuanya, bahwa misi gereja adalah menjangkau mereka yang mencari Tuhan Yesus, yang menantikan Tuhan Yesus, yang menantikan keselamatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, memang di masa-masa di mana kita mengalami kesulitan, apakah kita memikirkan misi Tuhan? Apakah kita memikirkan pemberitaan Injil? Apakah kita memikirkan dan menggumulkan bahwa banyak orang yang membutuhkan Yesus? Jangan-jangan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita ataupun juga persekutuan gereja itu sedang sibuk untuk hidup di dalam mempertahankan diri dan melupakan bahwa keselamatan di dalam Yesus Kristus adalah hal mutlak, hal yang paling fundamental yang dinanti-nantikan oleh orang banyak. Jangan-jangan memang di masa pandemi, gereja berdiam diri, sibuk untuk mengurus diri sendiri, sibuk untuk memperjuangkan kehidupan diri sendiri, tetapi melupakan pemberitaan Injil. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di masa pandemi pun kita juga tetap menjadi saksi Kristus untuk mengabarkan kabar keselamatan yang sudah dilakukan, yang sudah dikerjakan oleh Kristus Yesus di atas kayu salib, dan melalui gemilang kemenangannya juga menjamin kehidupan yang kekal yang dibutuhkan oleh banyak orang. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini juga waktunya bagi kita untuk aktif di dalam pemberitaan Injil, untuk aktif di dalam menjadi saksi Kristus. Karena dunia, meskipun di masa pandemik, seakan-akan dunia hanya membutuhkan pemulihan ekonomi, tetapi yang
paling fundamental adalah dunia membutuhkan Kristus, dunia membutuhkan Injil keselamatan, dunia membutuhkan kabar baik, dunia membutuhkan pengampunan Tuhan. Maka kita yang sudah mengalami pengampunan Tuhan, marilah kita bergiat dengan pertolongan Tuhan untuk bisa memberitakan Injil, untuk bisa aktif di dalam misi Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya, kiranya Tuhan menguatkan kita untuk tetap menikmati dengan sukacita anugerah keselamatan yang dianugerahkannya bagi kita, sehingga relasi kita dengan Kristus itu membuat kita untuk terus menikmati keindahan dalam persekutuan dengan Dia, tapi juga sekaligus kita bergiat di dalam misi Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.